lain-lain, tapi pasti akan ada waktunya mereka akan pulang kembali ke Indonesia dan mungkin akan timbul pertanyaan bagaimana nih barang-barang yang ada di luar negeri akan dibawa pulang ke Indonesia nih, seperti apa ketentuannya. Nah, kali ini dari Bea Cukai Magelang mencoba untuk menjelaskan dan mensosialisasikan ternyata ada loh, kami sebagai Bea Cukai hadir untuk memfasilitasi para tenaga kerja yang ada di luar negeri untuk mengakomodir barang-barang pindahan dari luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Tapi dengan catatan, Mas. Yang dimaksud barang pindahan di sini adalah ditentukan untuk barang-barang keperluan rumah tangga yang asalnya dari luar negeri kemudian dibawa masuk ke dalam negeri. Tidak berlaku untuk barang dagangan dan juga kendaraan transportasi. Begitu. Jadi kalau barang rumah tangga elektronik. Ya, jadi ketentuannya kalau misal kita menetap di luar negeri, pasti kita dalam setahun atau dalam kurun waktu berapa tahun pasti kita punya perabotan atau apa dan lain-lain, itu bisa kita akomodir untuk kita kirim kembali ke Indonesia apabila kita memang sudah tidak berdomisili lagi di luar negeri dan kembali menetap ke Indonesia. Oke, tadi yang dijelaskan kecuali kendaraan ya, kendaraan bermotor dan barang dagangan. Oke, jadi kalau yang just tip itu beda ya. Beda. Apakah barang pindahan ini dipungut bea masuk ini, Mas Saman? Nah, kalau untuk barang pindahan ini karena kami sifatnya memfasilitasi dan mengakomodir pihak-pihak tertentu yang mengirimkan barangnya kembali ke Indonesia, sifatnya kan pasti akan mempermudah. Nah, karena konsepnya untuk mempermudah, jadi adalah kami memberikan atau hadir untuk memberikan pembebasan atas barang-barang yang mau dikirim ke Indonesia dengan catatan barangnya merupakan barang keperluan rumah tangga loh ya, bukan karena kita jualan di luar negeri kita ada motor, ini kan tetap barang pindahan saya, lantas berhak untuk mendapatkan pembebasan yang seperti itu tidak berlaku. Gitu. Jadi kalau kendaraan itu harusnya seperti apa, Mas? Kalau orang-orang luar negeri mau balik dijual di sana berarti ya? Seperti itu bisa, atau memang ketika dia dimasukkan ke Indonesia dia harus melunasi segala bentuk kewajiban yang ada dan melekat, karena kami di sini hadir untuk memfasilitasi barang-barang yang sifatnya keperluan rumah tangga yang esensial yang esensial. Karena kalau kita kategorikan barang seperti kendaraan kan jatuhnya sudah ke barang mewah, dan terhadap barang mewah kan pastinya kita telah mengetahui dikenakan terhadap bea masuk, kemudian pajak barang mewah dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian apakah pemberian pembebasan bea masuk atas barang pindahan ini berlaku untuk semua orang yang membawa barang pindahannya dari luar Indonesia begitu ke Indonesia gitu? Kalau untuk ketentuannya sendiri diatur dalam peraturannya diberlakukan kepada pegawai negeri sipil yang memang dia menjalankan tugas di luar negeri dalam kurun waktu 1 tahun ataupun juga mengalami tugas belajar. Mungkin yang marak kami juga bisa mensosialisasikan pada orang-orang, tidak hanya kepada pegawai negeri sipil saja. Mungkin kita cukup familiar dengan LPDP. Nah, LPDP ini kan pasti dalam berangkatnya pun kita juga sudah riweh, kemudian nanti bayangin ketika kita sudah kelar pendidikan pun barang kita di sana juga banyak. Nah, itu diakomodir di sini. Diperuntukkan bagi pelajar pun yang belajar di luar negeri dalam paling singkat kurun waktu setahun. Ketika selesai melakukan tugas belajarnya pun juga kami mengakomodir. Tentunya kepada tenaga kerja Indonesia yang lebih dari 1 tahun menetap, hal ini juga bisa diperoleh oleh tenaga kerja Indonesia yang melakukan pengiriman barang pindahan. Kemudian warga negara Indonesia yang bekerja atau berkedudukan di luar negeri selama kurang lebih 1 tahun, serta kita pun juga mengakomodir warga negara asing yang memang terhadapnya diperoleh surat bekerja sementara di Indonesia ataupun juga dia menetap sementara di Indonesia, tentunya dengan izin Republik Indonesia terlebih dahulu untuk dapat diproses juga barang pindahannya. Oke, ini sudah ada yang mengcopy nih ya, ada Mai Wiliana yang lagi streaming. Dia mahasiswi dari King College London katanya, ini sudah masuk jadi nanti ditanya-tanya ya Mai, kita akan jawab pertanyaannya dari Mai. Kemudian ini yang juga nggak kalah penting nih Mas Hanan, setelah tadi kita udah tahu ya sudah ada ketentuan dan kriterianya untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, apakah barang pindahan ini harus tiba bersama-sama pemiliknya jadi satu atau boleh kirim dulu orangnya belakangan? Kalau untuk ketentuannya, barang ini tiba bersama pemiliknya, namun dengan catatan dia bisa dalam kurun waktu 3 bulan sebelum ataupun sesudah. Jadi dia berlaku masa rentang waktu pengiriman. Jadi ketika kita pulang Indonesia per hari ini, barang pun bisa dikirim lebih dulu sebelum kedatangan kita ke Indonesia, ataupun setelah kita tiba di Indonesia dalam waktu 3 bulan harus sudah selesai tiba di Indonesia. Kemudian apa nih yang harus dilakukan oleh pemilik barang agar barang pindahannya itu bisa diberikan bea masuk? Ini pertanyaan sejuta umat nih kayaknya. Iya, tentunya ini yang membuat ini apa nih harus dilakukan gitu. Yang jelas ketentuan terhadap pemberitahuan impornya harus diurus dulu ke kantor bea cukai terdekat, di mana nanti ketika melakukan pengurusan impor barang pabean ini nanti
bisa dijelaskan daftar barang berupa rincian rigidnya apa saja yang masuk, karena itu akan menjadi acuan kami untuk memastikan barang-barang tersebut adalah benar barang yang sifatnya keperluan rumah tangga untuk menghindari pemasukan barang seperti barang dagangan, kemudian juga kendaraan, elektronik dan lain-lain. Kemudian juga kita membutuhkan yang namanya lampiran berupa surat keterangan, di mana nanti peruntukannya berbeda-beda. Tadi kan ada saya sampaikan untuk pegawai negeri sipil dalam konteks dia bertugas di luar negeri atau dia sedang tugas belajar di luar negeri, maka lampirannya adalah surat keterangan yang sifatnya menunjukkan surat penempatan penugasan dia, atau ketika dia tugas di luar negeri juga lampirannya berupa surat keterangan pendidikan, mengikuti pendidikan. Pun demikian syarat yang ditujukan untuk pelajar, berarti yang diperlukan surat keterangannya adalah surat keterangan bahwa selesai mengikuti pendidikan. Demikian juga dengan tenaga kerja Indonesia, surat keterangannya pun juga surat keterangan pindah dan rincian barangnya dilampirkan. Demikian pula dengan warga negara asing, nantinya tentu diharapkan untuk melampirkan kartu izin menetap sementara ataupun juga kartu izin kerja tenaga kerja asing sementara. Begitu. Sebenarnya ini nggak begitu ribet ya, asalkan udah buatannya komplit aja itu udah aman gitu. Silakan sekali lagi untuk sahabat kita yang sekarang sedang streaming, ini Kuala Lumpur hadir. Selamat pagi Mas Ilham. Ada lagi tadi Mai juga sudah, kemudian Ferni, hai Ferni, nanti kita pertanyaannya akan dijawab sama Mas Hanan. Kita juga masih menunggu Mas Julius juga dari Bea Cukai Magelang. Sekali lagi untuk sahabat kita yang pengen banget bertanya, terutama ini yang sekarang sedang ada di luar negeri, pengen banget pulang ke Indonesia tapi masih galau barang-barangnya ikutan dibawa atau enggak, seperti apa mekanisme dari impor barang pindahan segala macamnya, silakan WhatsApp di 0878 08789430 atau DM kita di Instagram di @radio3fm. Ngantor bareng sama Bea Cukai akan segera kembali. Kantor spesial banget pagi hari ini masih ditemani oleh Bea Cukai Magelang yang bakal terus membahas nih sahabat Tidar problem-problem ya, kegalauan yang pengen banget bawa barang dari luar negeri, barang yang udah dibeli kayak sayang banget kalau ditinggal. Nah, ada ketentuan barang pindahan dan ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Masih bareng sama Mas Hanan di sini juga ya, Mas Hanan, siap? Siap. Digempur nih para ekspat yang mau balik ya. Iya, tentu. Kita langsung lagi ke pertanyaan tentang tadi, ketika kita udah tahu ya kriteria, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, ini pertanyaan juga nih, apakah terhadap barang pindahan ini harus dilakukan pemeriksaan fisik juga? Kalau untuk ketentuan pemeriksaan fisiknya, iya tentunya pasti harus dilakukan pemeriksaan fisik, karena nantinya ketika mengajukan kan dilampiri dengan barang apa saja. Dan ketentuan yang mengikat atas barang ini adalah barang pindahan diberlakukan ketentuannya untuk barang yang sifatnya keperluan rumah tangga ya. Jadi apabila nanti klausul-klausulnya tidak terpenuhi, nanti dia akan dialihkan namanya bukan lagi barang pindahan, Mas. Jadi ada terminologi baru yang misal kita sebut barang tersebut adalah barang kiriman atau barang penumpang. Nah, nanti mungkin akan kita bahas perbedaannya dulu, tapi kita fokus dulu untuk ke barang pindahan, dimana kalau barang pindahan ini tadi sudah memenuhi, dia merupakan barang keperluan rumah tangga dan memang selama barang tersebut adalah kita sebutnya personal effect atau personal item yang lebih familiar disebut sebagai barang pindahan, nanti bisa dibawa pulang masuk ke Indonesia dengan melalui pemeriksaan fisik. Yang pertama kita ajukan dulu pemberitahuan impor barang khusus ke kantor terdekat, kita urus dulu, kita lampiri segala lampiran yang tadi saya sampaikan di depan. Nantinya kantor tempat pengiriman tersebut akan melakukan pemeriksaan fisik, apabila oke ataupun clear, nanti dari kantor akan diterbitkan surat SPPB pembongkaran barang, di mana nanti kalau sudah terbit SPPB, barang tersebut bisa dikirim lanjut ke alamat penerima. Oke, gitu ya. Terus apa nih bedanya antara barang pindahan dengan barang kiriman? Nah iya, kalau untuk perbedaannya mungkin sebelum ini kita bahas dulu yang lebih familiar dalam penumpang dulu. Nah sebenarnya perbedaan dari ketiga barang ini lebih concernnya nanti fasilitasnya beda-beda ya ternyata. Kalau yang barang penumpang, ketika barang tersebut memang barang bawaan penumpang nih, Mas, jadi dari luar negeri memang dibawa langsung oleh yang bersangkutan, itu terhadapnya kalau misal kita urus di bandara, dia berhak mendapatkan pembebasan sebesar 500 USD dolar. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian ketika barang penumpang ini kebanyakan justru malah barang-barang yang sifatnya
berhubungan dengan barang kena cukai. Nah itu dibatasi karena just tip itu dan juga dia sifatnya selama nanti barang yang di bawah lebih dari 500 US dollar tentunya sisanya harus dikenakan pajak dan lain-lain dan harus dilunasi kemudian baru bisa masuk ke Indonesia. Nah, tidak berlaku ketentuannya untuk barang-barang yang sifatnya rokok, minuman keras, itu kami sangat memberikan concern perhatian terhadap barang-barang itu. Jadi kita batasi jumlahnya. Setiap orang yang datang ke Indonesia, dia itu hanya boleh membawa 200 batang rokok, kemudian 25 batang cerutu, 100 gram tembakau iris, dan juga hanya 1 liter NMEA. Yang sering terjadi banyak di bandara adalah ketika mereka membawa banyak botol minuman keras, kemudian kami pegah, aturan kami memang hanya memperbolehkan 1 liter. Ketika yang bersangkutan membawa 5 liter, ya kami seringkali mendapati kami musnahkan di depan mata si pembawa barang karena memang tidak dapat kita proses. Lihat ada huru-hara juga di situ karena ketentuannya memang seperti itu. Semoga ini bisa menjadi perhatian untuk pendengar tidar ya terhadap barang penumpang. Tadi untuk yang barang penumpang. Kemudian kalau untuk yang barang pindahan sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, fokusnya adalah barang ini adalah barang-barang keperluan rumah tangga. Selama barang itu memang barang rumah tangga, bukan barang dagangan dan juga bukan kendaraan bermotor, dia difasilitasi dengan pembebasan. Jadi segala sesuatunya tidak dipungut biaya dan lain-lain, silahkan langsung masuk selama hasil pemeriksaan fisiknya pun membuktikan barang tersebut adalah barang yang memenuhi kriteria barang pindahan. Nah, yang ketiga, ketika tidak bisa terkategori sebagai barang pindahan, berarti barang tersebut kita kategorikan sebagai barang kiriman. Nah, kalau kita kategorikan sebagai barang kiriman sendiri, dia didefinisikan sebagai barang yang pengirimannya masuk ke Indonesia itu biasanya masuk penyelenggara pos, Mas. Penyelenggara pos di Indonesia sendiri ada 2 macamnya. Ada penyelenggara pos yang ditunjuk langsung, yaitu Pos Indonesia. Kemudian ada juga perusahaan jasa titipan yang mungkin kita lebih familiar dengan FedEx, DHL, dan lain-lain. Jadi nanti di situ kita pecah lagi, ada 3 jenis barang kiriman. Ketika dia nilainya berada di bawah 3 US dollar per barang kiriman, nanti dia juga mendapatkan fasilitas pembebasan. Jadi barang-barang kecil yang per kiriman 3 US dollar. Kemudian ketika dia nilainya sudah mulai 3 sampai 1.500 US dollar, dia nanti berlaku ketentuan untuk dipungut bea masuk, PPN dan juga PPH. Nah, yang ketiga, ketika barangnya lebih dari senilai 1.500 US dollar, dia nanti akan diketentukan untuk kena pajak dan lain-lain sesuai dengan buku tarif kepabeanan, dan terhadapnya dia nanti harus membuat pemberitahuan impor barang khusus untuk orang-orang yang bukan merupakan badan hukum, badan usaha. Kemudian apabila dia berupa badan usaha mengirim barang dari luar negeri yang lebih dari 1.500, diharapkan untuk dapat melakukan pemberitahuan impor barang PIB. Jadi seperti itu perbedaan dari barang kiriman, barang pindahan, dan juga barang penumpang. Ini berarti kita tuh tidak hanya sekarang ada di luar negeri yang mau balik ya, tapi yang mau traveling pun juga hati-hati dengan 3 kategori barang juga ya. Gitu. Oke, dan tadi kan sempat disebutkan ya, ada contoh barang kiriman yang memerlukan izin atau persyaratan tertentu, itu apa aja ini, Mas? Boleh di-spill? Oke. Bea Cukai sendiri merupakan salah satu instansi yang mendapat mandat ataupun juga ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh Bea Cukai. Jadi banyak instansi yang memiliki kepentingan, seperti contohnya membatasi produk-produk kesehatan ataupun juga membatasi senjata dan lain-lain. Nah, barang-barang seperti itu dikategorikan sebagai barang larangan dan pembatasan. Tentunya kami dalam memeriksa barang dan lain-lain pun juga harus memahami dan tahu betul apakah suatu barang yang dikirim atau masuk ke Indonesia merupakan barang yang termasuk jenis larangan atau pembatasan. Jadi kami sendiri di sini memberlakukan aturan-aturan yang biasanya sangat update dan fluktuatif, Mas. Kadang tahun ini seperti ini, tahun depan seperti ini. Tapi secara umum kami dapat menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa ada loh sebelum kita mengirim barang itu kita harus perhatikan dulu apakah barang tersebut adalah barang larangan ataupun juga barang yang membutuhkan pembatasan. Misal contohnya senjata api, kemudian barang bekas yang memerlukan izin seperti balpres itu juga sesuatu yang dilarang masuk ke Indonesia, dan juga yang sifatnya seperti tumbuhan, hewan itu juga mereka terkena peraturan terkait karantina. Pun demikian dengan alat kesehatan juga ada peraturan larangan pembatasan dari Kementerian Kesehatan. Oke. Kemudian apakah ada barang kiriman yang dilarang?
Kalau untuk dilarang sendiri arahnya lebih ke narkotika mungkin ya, narkotika, psikotropika, kursor itu merupakan bahkan ada pidananya ya. Iya, kemudian buku atau majalah cetakan lain optik yang mengandung unsur pornografi dan melanggar kesusilaan merupakan barang yang dilarang juga. Oke, itu dia sahabat Tidar. Sekali lagi yang masih ingin bertanya, Mas Anang masih standby untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar. Sekali lagi WhatsApp-nya di 0878 0878 9430. Ini tidak berlaku untuk yang di luar negeri mau pulang doang ya ternyata ya, tapi untuk yang mau traveling kemudian mungkin keblinger ya, ngeliat di sana kok barangnya bagus, murah, hati-hati ketika mau balik ya. Nanti kita akan balik lagi sahabat Tidar, masih akan membahas tentang barang kiriman dan juga barang pindahan, ketentuannya dari luar negeri seperti apa. Tetap di Radio Talk Show bareng sama Bea Cukai Magelang. Stay healthy. Ngantor masih bareng sama Bea Cukai Magelang. Kali ini Mas Hanan nggak sendirian ya, diserang sama netizen. Sudah ada Mas Julius. Selamat siang Mas Julius. Selamat siang. Akhirnya sudah siap ya nemenin Mas Hanan ini, habis ini siap diserang oleh netizen ya. Iya, katanya pertanyaannya banyak banget. Ini mengerikan ini warga Magelang nih yang ada di luar negeri. Dan kita kembali lagi ngupas ya tentang tadi ketentuan barang pindahan. Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi sebelum kita jawab pertanyaan. Ini untuk PNS atau TNI yang sekarang sedang tugas ke luar negeri, apa aja mesti disiapkan. Kemudian yang lagi tugas belajar juga, para mahasiswa di luar negeri seperti apa yang harus disiapkan, persyaratan barang-barangnya juga seperti apa, dan proses impor barang kiriman juga seperti apa. Silakan. Oke Mas, mungkin yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu untuk teman-teman pendengar adalah kita harus bedakan dulu ya antara barang pindahan, barang penumpang, dan juga barang kiriman. Yang kita bahas sekarang adalah barang pindahan. Nah, untuk barang pindahan ini adalah ketentuannya berlaku untuk keperluan rumah tangga, barang-barang keperluan rumah tangga, dan tidak berlaku terhadapnya untuk barang-barang yang sifatnya merupakan barang dagangan ataupun juga kendaraan bermotor. Nah, untuk siapa yang bisa melakukan pengiriman barang pindahan ini tadi juga sudah disampaikan bahwa dia dapat diberlakukan untuk pegawai negeri sipil yang bertugas di luar negeri ataupun juga pendidikan di luar negeri, kemudian pelajar yang LPDP dan lain-lain atau mandiri bertugas pendidikan di luar negeri, kemudian juga untuk TKI Indonesia yang sudah setidaknya menetap di luar negeri selama 1 tahun, kemudian warga negara asing yang memang telah mendapatkan izin untuk bekerja sementara ataupun menetap sementara di Indonesia. Nah, barangnya pun bisa masuk di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan dan 3 bulan sebelum dan juga 3 bulan sesudah sejak kedatangan yang bersangkutan tiba di Indonesia. Nah, untuk tata caranya seperti yang ditanyakan Mas Iqbal tadi, semuanya harus diurus ke kantor pabean terdekat dengan melakukan pendaftaran PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Setelah semuanya dilampiri beserta juga daftar rincian jumlah dan jenis serta nilai barangnya, kemudian nanti kantor yang bersangkutan akan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, apabila semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diterbitkan surat penyelesaian pemeriksaan barang atau SPBB, kemudian untuk bisa dikirim ke alamat penerima dari pengirim barang. Begitu Mas. Oke, persyaratannya tadi juga sudah ya. Kemudian ini proses impornya seperti apa ini ya? Proses impornya sendiri yang tadi disampaikan, ketika melakukan permohonan dilampirkan saja daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai barang, kemudian dilampiri surat keterangan yang tadi berdasarkan mendapatkan fasilitas pindahan ini karena yang bersangkutan PNSK harus melampirkan surat penugasan, ataupun karena pelajar dia harus melampirkan surat selesai mengikuti studi, kemudian untuk PKI harus melampirkan surat keterangan kepindahan, dan demikian dengan warga asing harus melampirkan kartu izin menetap sementara. Dan juga nanti setelah semuanya dilampirkan, pembuat PIBK melampirkan daftar rincian, melampirkan surat keterangan disertai dengan fotokopi paspor. Seperti itu. Berarti kan ketika akan pindahan juga harus menunjukkan boarding pass atau tiket pesawatnya juga ya Mas berarti? Kalau untuk ketentuan ini fotokopi paspor pun cukup karena mungkin berbeda dengan persyaratan ketika ini. Nah, itu baru membutuhkan boarding pass. Nah, kemudian ini sempat disebut ada invoice sama packing list. Padahal sebenarnya kan itu barang-barang bekas ya bisa dibilang ya. Iya. Sebenarnya itu yang diperlukan itu sebenarnya packing list saja sih Mas. Packing list, tapi invoice diperlukan agar kita bisa mengetahui taksiran nilai harganya itu berapa. Misalkan
invoice-nya sudah hilang, bisa membuat di invoice di tempat itu bisa menafsirkan harganya itu sekitaran berapa. Nah nanti apabila ditemukan ada barang yang memang barang baru bukan barang, nah itu digunakan pihak pabean untuk menghitung biaya masuk yang harus dibayar. Tapi pada intinya sebenarnya yang paling penting adalah packing listnya aja ya, bisa memudahkan pihak pabean untuk memeriksa barang-barangnya apa saja yang mau dibawa ke Indonesia itu apa aja. Itu aja sih yang penting ya sahabat Tidar. Sudah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan? Ada putar dulu kalau radio Tidar ya. Yang pertama tadi ada pengirim WhatsApp pertama tadi sempat saya singgung ya, Mas Oman, ada Mai Liliana dari King College London. Apa yang harus disiapin kalau mau bawa 4 laptop, 2 rusak mau dibenerin di Indonesia? Nah ini yang unik nih, mahasiswi soalnya ya, mahasiswi 4 laptop ya. Kok gila ini London nih gitu loh. Iya, jadi kalau untuk secara konsep barang pindahan benar sih ditanyain di sini, tapi kan arah dari barang pindahan ini seperti yang disampaikan tadi diperuntukkan untuk barang personal use, personal use, keperluan rumah tangga, bukan barang dagangan, dan juga dia sifatnya adalah bukan kendaraan bermotor. Nah kalau arahnya untuk elektronik mungkin lebih mengikat sama halnya dengan handphone kali ya Mas ya. Jadi kalau handphone sendiri pun berlaku ketentuan untuk dimasukkan di Indonesia hanya boleh dua unit ketika masuk ke Indonesia, dan terhadapnya diperlukan ketentuan registrasi IMEI. Nah kasusnya sendiri karena barang pindahan ini mengikat ataupun pembatasannya pada barang keperluan rumah tangga, maka laptop ini kan sesuatu yang berbeda cerita. Jadi ketentuannya pun juga perlu diperhatikan sebagai barang pindahan. Oke. Berarti kalau mau ini kasusnya seperti apa Mas? Misalkan itu gimana? Misalkan 4 ya. Kan ketentuan HKT yang boleh dimasukkan di importasinya dimasukkan di Indonesia kan hanya 2, dibatasi 2. Nah, apabila emang rusak 2, kenapa tidak diperbaiki di tujuan aja nih di sana ya Mas? Enggak, saya nggak menyarankan dulu. Tapi kan emang peraturannya untuk HKT itu untuk importasinya maksimal 2 unit. Oke, langsung balas. Terima kasih informasinya. Karena kalau kita para pelajar nggak punya barang-barang kebutuhan rumah tangga, seringnya yang dibeli adalah barang-barang elektronik. Gimana nasib barang-barang ini Bang? Mohon dijawab lagi. Jadi memang kalau mahasiswi jarang beli kebutuhan rumah tangga memang. Ini ya, bagaimana nasib-nasibnya ini? Berarti tapi pada aturan barang pindahan itu adalah yang diatur itu barang personal use atau barang rumah tangga, tidak mengatur barang elektronik. Untuk barang elektronik nanti pemasukannya menggunakan importasi seperti barang yang apa ya, kiriman penumpang atau mungkin kiriman atau barang bawaan penumpang yang mengikat seperti itu. Yang terhadapnya tidak berlaku ketentuan barang pindahan yang berhak mendapatkan pembebasan ya Mas. Itu Mbak harus ngurus ya paling nggak ya Mbak ya. Silakan case ya untuk Mai. Ada lagi Ilham di Kuala Lumpur, mekanisme kalau mau bawa motor dari Malaysia seperti apa? Motor sudah lunas, rencana mau via Johor ke Batam pakai kapal ke Semarang, rumahku Bandungan. Gimana nih? Motor kan berarti beli di Malaysia. Importasi motor boleh, tapi nanti pasti harus memenuhi ketentuan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Karena itu kan barangnya belinya di Kuala Lumpur. Setiap barang yang masuk di kawasan daerah Pabean Indonesia atau wilayah NKRI wajib memenuhi ketentuan pabean, yaitu dilihat apakah dia termasuk larangan dan pembatasan. Lalu harus memenuhi ketentuan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nanti pengurusannya mungkin bisa di kepolisian, karena yang bisa menerbitkan surat-surat tentang motornya itu nanti di kepolisian. Tapi tetap pemilik barang harus memenuhi ketentuan kepabeanannya. Nampaknya akan ribet sendiri ya. Ribet sih. Ribet. Mungkin yang menarik justru ini kali Mas ya. Ketika mengirimkannya dari Malaysia ke Batam sendiri adalah free trade area ya, di mana dia belum berlaku ketentuan perlakuannya masih diperlakukan seperti di luar negeri. Nah mungkin ini juga sekaligus mengedukasi pendengar Tidar juga, seperti contohnya kenapa kita mendengar kayak HP atau gadget dan lain-lain pasti lebih murah di Batam, karena di Batam pun belum berlaku ketentuan diharuskan membayar pajak, bea masuk dan lain-lain. Tapi ketika dia keluar dari Batam untuk masuk Indonesia, tetaplah berlaku ketentuan untuk membayar kewajiban-kewajiban seperti itu. Berarti ketika di Batam masih aman ini nanti untuk Batam ke Indonesia pun perlu menyelesaikan kewajiban. Oh ini Mas Ilham juga tambahan, termasuk kalau untuk handphone juga harus pengurusan IMEI ketika sampai di Batam atau sampai di Semarang.
ketika sampai di Batam. Nanti kan nyebrangnya kan di Batam kan ya. Nanti ada petugas bea juga di sana, didaftarin IMEI di sana. Oke, karena kalau dari Batam ke Semarang itu udah masuknya udah transportasi lokal bukan internasional. Oke, terkopi Mas Ilham ya. Oke, ada lagi Fitri di Salaman, rencana September mau umroh. Kalau bawa air zam-zam untuk dikonsumsi sendiri dan oleh saudara sekitar 5 liter. Apakah berpotensi kena tahan atau kena biaya barang impor? Untuk yang selama ini sudah tertangani ya, emang pembatasan dari pemerintah sendiri untuk pembelian air zam-zam per orang maksimal itu memang 5 liter, disarankan 5 liter karena di aturan penerbangan sendiri yang saya sendiri kurang paham ya, aturan penerbangan itu kalau terlalu banyak membawa cairan di pesawat bisa dikatakan itu membahayakan penerbangan. Jadi dibatasi 5 liter per penumpang. Tetapi pada praktek kenyataannya misalkan ini umroh ya, tapi pada praktek di musim haji ini bawa barangnya penumpang dengan air zam-zam nanti dipisahkan jalurnya. Dari penumpang nanti pesawat sendiri, air zam-zam pesawat sendiri, dan nanti bisa dibeli di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Tapi untuk ketentuan umroh sebatas itu masih 5 liter, menurut saya masih aman ya. Oke, besok kasih sini ya Mbak Fitri ya, biar ikutan ngerasain umrohnya. Ada lagi Adit, Mas Hanan, bener gak sih kalau beli minum beralkohol di duty free bandara masih tersil, tidak akan dimusnahkan meskipun kelebihan 1 liter? Nah ini menarik. Ini nih, bandara mana dulu ya? Bandara asal apa tujuan? Bandara asal ini ya. Iya. Ya kan, meski kelebihan 1 liter duty free bandara masih tersil, tidak akan dimusnahkan, berarti kan dari belinya di bandara asal. Ya, saya ambil contoh misalkan nih ya, saya beli minuman beralkohol dari bandara asal, misalkan saya dari Singapura, bandara asal duty free. Terus saya bawa ke pesawat. Ketika masuk ke Indonesia, petugas pabrik kan tahunya ini minuman beralkohol, dan dilihat apakah dia melebihi 1 liter atau tidak. Kalau melebihi 1 liter, dia harus memenuhi aturan pembatasan pembawaan barang beralkohol seperti itu. Jadi sisanya bisa dimusnahkan di depan dari penumpang itu, atau mungkin kalau penumpangnya berkenan mau diminum langsung di ada kasus yang seperti itu, diminum 1 liter langsung ya, disisai 1 liter. Jadi untuk kelebihannya diminum 1 liternya dibawa pulang. Tapi kalau misalkan dia belinya di duty free yang ada di Indonesia tidak masalah. Tapi kalau dari bandara asal menuju Indonesia, nah itu nanti kan petugas pabrik tahunya oh ini minuman beralkohol. Oke. Kalau mau kerja ke Mas Aditya, udahlah belinya di sini aja, nggak usah di sana ya kan? Ajak yang lain. Kalau nggak tadi banyak. Iya, kalau nggak yang tadi kayak yang penting bercukai. Soalnya saya pernah juga diajakin sama orang, tolong dibantu dong, saya kelebihan gitu, kita minum di ruang apa itu. Yang ada itu. Ada lagi ketika di Hong Kong sambil lunch dengerin radar nih, asik. Kalau barang pindahan udah lunas dan milik sendiri, apakah tetap harus menunjukkan bukti invoice? Padahal invoice sudah hilang. Kalau barang lunasnya sudah dimasukkan di izin tadi di PIB tadi dan sudah ada di packing list, kalau memang tidak ada invoice-nya dan itu memang barang yang menjadi ketentuan diberikan fasilitas pembebasan, menurut saya invoice tidak diperlukan. Tapi kalau ada invoice-nya lebih bagus. Ada lagi Ferni. Kak Iqbal tanya dong, apakah ada batas maksimal tidak untuk pengiriman barang-barang dari luar negeri? Pengiriman barang-barang dari luar negeri. Apakah ada maksimal pengiriman barang-barang dari luar negeri? Gimana konteksnya sebagai barang pindahan ya? Kemungkinan ini. Iya, kalau untuk konteksnya sebagai barang pindahan, kita definisi batasannya adalah batasan ruang lingkup jenis barangnya nih Mas. Selama barang itu tadi memang barang keperluan rumah tangga personal use, itulah definisi ruang lingkup, sehingga tidak terlalu dibatasi mau mengirim berdus-dus pun selama barang itu adalah barang keperluan rumah tangga, itu tidak masalah. Tapi mungkin yang arahnya menjadi pertanyaan ketika konteksnya seperti elektronik. Nah kalau elektronik tadi kan berlaku ketentuan yang tadi ya Mas, KT sendiri yang bisa masuk ke Indonesia pun per orang hanya dua item per importasi ya Mas ya, seperti itu. Oke gitu Mbak Ferni, silakan kalau mau kirim panci, kirim alat rumah tangga berapapun oke, tapi asalkan elektronik, kendaraan bermotor, dan tadi yang mewah lah ini ya, luxury things,
Dan yang paling penting diurus bahwa itu sebagai barang pindahan, jangan dikirim sebagai barang biasa loh, barang kiriman biasa. Ntar takutnya jualan ya kalau barang. Iya. Kalau barang pindahan kan memang ada fasilitas yang bisa digunakan. Oke, terima kasih, pertanyaannya sudah habis di Instagram cek. Sudah terjawab beberapa tadi ya. Mungkin sebelum kami kan mungkin dari Mas Hanan dan Mas Julius ada mau pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan barang pindahan dari luar negeri, ketentuannya, monggo. Dari saya mungkin ada satu kali Mas. Kenapa materi ini kita ambil untuk kita sosialisasikan, karena di lapangan di kantor Bea Cukai Magelang sendiri kita banyak sekali mendapat pertanyaan terkait barang mungkin mengirim handphone di mana perlakuannya dimasukkan ke dalam dus yang sebenarnya salah pengertian definisi mungkin ya, itu bukan barang pindahan, karena barang pindahan contoh untuk keperluan rumah tangga HP merupakan suatu aturan yang berbeda dan terhadapnya perlu untuk dilakukan registrasi email. Jadi besar harapan kami sosialisasi ini pun juga dapat untuk memberikan informasi bahwa kalau HP ketentuannya silahkan perhatikan registrasi email per orang berhak untuk 2 item dan diberlakukan ketika yang bersangkutan berangkat sebagai barang bawaan penumpang saja. Terhadapnya nanti langsung dilakukan registrasi. Kami lebih merekomendasikan untuk langsung diurus di bandara tempat kedatangan supaya berhak untuk mendapatkan pembebasan sebesar 500 USD. Namun kasusnya banyak yang tidak sempat atau memang baru bisa diproses di kantor terdekat pun juga bisa, namun sangat disayangkan fasilitas pembebasan 500 US dollar tidak dapat berlaku dan dapat diproses di kantor Bea Cukai terdekat. Iya, dan nggak perlu takut lagi ya, asalkan udah ada semuanya, bukti-buktinya, nanti Bea Cukai sudah siap membantu. Lumayan loh 500 pembebasannya ya kan. Mas Julius mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke sahabat tidak? Karena banyaknya kasus yang kita tangani bahwa saya kok bawa barang ini kok kena bea masuk segini, saya kok padahal barangnya cuma bekasnya, karena tidak diizinkan melalui barang pindahan tadi. Misalkan diizinkan melalui barang pindahan, kalau memang misalkan ada pekerja di luar negeri yang ingin kembali ke Indonesia dan tidak balik ke luar negeri, misalkan dia ingin membawa barang-barangnya dari luar negeri untuk digunakan di Indonesia, ya diizinkan aja melalui barang pindahan. Karena kalau dikirim biasa nanti bukan menjadi PIBK, nanti menjadi barang kiriman yang harus kita lihat nilainya di kiriman tersebut berapa. Seperti itu Mas. Oke, terkopi ya untuk sahabat Tidar. Sekali lagi terima kasih. Semoga bisa mencerahkan hari ini yang pengen banget pulang ke tanah air, udah kangen tapi barang-barang kesayangannya mau dibawa. Ingat, yang kebutuhan pokok aja gitu ya. Kalau yang elektronik tetap harus ikut aturan yang berlaku. Memang harus seperti itu peraturannya gitu ya. Lalu terima kasih buat Mas Hanan dan juga Mas Julius dari Bea Cukai Magelang. Sukses selalu dan lebih sabar. Ini tampaknya semakin. Kalau memang misalkan ada lagi yang mau ditanyakan bisa ke WhatsApp ke kami ya Mas Hanan. Betul. Silakan, atau DM Instagram juga ada Instagram bisa, atau bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang di Turunan. Iya. Kalau gitu kita pamit sekaligus untuk pengantarnya. Kita masih akan jalan sama Iqbal ya nanti sampai nanti ke jam 1 siang. Iqbal pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM.